Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala akramil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan salihan ya fattahu ya alim. Alhamdulillah, para ikhwan dan akhwat sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Kembali kita dipertemukan lagi oleh Zat yang Maha Penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita bersyukur atas segala karunia, nikmat, dan juga memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala sifat-sifatnya yang sempurna dan nama-namanya yang husna. Malam ini kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Akhsarul Mukhtasarat Fikih Imam Ahmad rahimahullahu taala. Kitab yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Balban rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya sampai di kalimat perkataan beliau wa yu'idu in akhta'a, ya toh? Kata beliau wala yusalli hatta yatayaqqanahu aw yaghliba ala dhannihi dukhuluhu in ajaza 'anil yaqini wa yu'idu in akhta'a. Tidak boleh dia salat sampai yakin. Maksudnya yakin kalau waktunya sudah masuk. Yang dimaksud dengan yakin di sini bukan yakin menurut bahasa kita Indonesia, saya yakin, sekedar yakin gitu, bukan. Yang dimaksud yakin di sini dia melihat langsung tanda masuknya waktu sholat, melihat matahari tergelincir dengan bayangan, dengan tanda-tanda yang sudah kita pelajari sebelumnya, melihat bayangan matahari sudah tergelincir dengan melihat bayangan. Kemudian matahari sudah terbenam untuk maghrib, kemudian untuk asar. Setelah dua kali bayangan itu sudah sama dengan bendanya. Tapi bayangan yang sudah dihitung sama dengan bendanya harus dari muntasib. Hatta yatasawa muntasibun. Maksudnya sama bayangan dan benda tersebut, tapi benda tersebut muntasibun dalam keadaan tegak. Kenapa? Karena kalau benda itu dimiringkan, bayangannya tidak akan sama. Itu miring begini, bayangannya lebih pendek nanti tuh. Begini, dia harus tegak lurus. Kapan bayangannya sudah sama, sudah keluar berarti waktu zuhur. Berarti sudah masuk waktu asar. Itu masuk muntasib itu tegak lurus begini. Jadi yakin yang dimaksud itu dia melihat langsung waktu sholat tadi dengan melihat tanda yang sudah disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Yang beliau sebutkan ini semua dalilnya dari hadis, disebutkan dalam hadis. Demikian juga waktu fajar, waktu masuk subuh terbit fajar kelihatan, itu yakin namanya. Kalau yang dimaksud dzon, prasangka kuat, yaitu dengan melihat dengan mendengar berita dari orang lain, atau dengan melihat jadwal waktu yang sudah ditentukan, misalnya dari hasil penelitian itu, atau dengan melihat apa saja tanda-tanda yang tidak secara langsung, itu namanya ghalabatul dzon. Kalau kurang dari ini, derajat paling di bawah, yang derajat di bawah yaitu ragu. Kalau ragu tidak bisa membedakan, tidak bisa menentukan apa sudah masuk waktu atau belum. Tidak ada tanda-tanda tertentu juga yang bisa dia lihat. Ini ragu yang seperti ini tidak boleh dia pakai sholat. Sudah sholat saja tidak boleh, tidak sah sholatnya. Paham di sini? Jadi yang boleh yakin atau ghalabatul dzon, yakin atau dengan prasangka kuat. Sangkaan kuat ini tentunya ada indikasi dengan melihat tanda-tanda tertentu atau
jadwal-jadwal tadi itu. Taib. Tapi kalau ghalabatul dzan dia lakukan ternyata salah misalnya. Sudah sesuai prasangka. Tapi kalau yakin tidak mungkin sah karena sudah dia lihat. Maksudnya ghalabatul dzan dengan berdasarkan prasangka kuat tadi ternyata salah. Maksudnya setelah sholat jadi ghalabatul dzan ternyata ada berita. Atau dia lihat langsung, wah ternyata saya salah. Belum masuk waktu. Ternyata belum masuk waktu dia sholat. Ya dia ulang. Wa yu'idu in akhta'a. Paham di sini ya? Kemudian wa man sara ahlan liwujubiha qabla khuruji waqtiha bi takbiratin lazimathu wa ma yujma'u ilaiha qablaha. Masail yang berikutnya ini masih berkaitan dengan waktu. Wa man sara ahlan liwujubiha, siapa saja sara menjadi ahli liwujubiha, artinya ahlan liwujubiha menjadi orang yang sudah wajib menunaikan sholat. Wa man sara ahlan liwujubiha qabla khuruji waqtiha, sebelum keluar waktunya, bitakbiratin, dengan takbiratul ihram tadi itu, dengan takbiratul ihram, lazimathu, maka wajib dia menunaikan sholat yang waktu dia sempat tadi waktu yang apa namanya, waktu tadi itu yang dia lewati itu, yang dia sudah menjadi wajib di situ. Lazimathu, yaitu wajib dia lakukan, dia laksanakan sholat tersebut. Wa ma yujma'u ilaiha qablaha, dan juga sholat yang dijamak ilaiha, bersama sholat tadi itu, qablaha, yaitu sholat yang sebelumnya. Jadi siapa yang menjadi wajib, artinya ini orang ini sebelumnya belum wajib. Setelah itu dia menjadi wajib dan masih di waktu itu, waktu sholat itu. Dan kadar dia menjadi wajib ini minimalnya dia bisa melaksanakan sholat tersebut walaupun dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu sudah cukup. Artinya kalau sudah takbiratul ihram sudah tidak sempat, berarti sudah terhitung apa? Lewat waktu itu. Paham ini? Sudah tidak wajib dia laksanakan itu sholat. Paham di sini ya? Kemarin kan kita bahas kapan seseorang dikatakan dia mendapati sholat pada waktunya. Dikatakan dia belum lewat waktu sholat, yaitu dengan kadar dia bisa takbiratul ihram masih di waktunya itu. Setelah itu walaupun di sisa gerakan sholat sudah lewat waktu. Paham di sini ya? Nah, lazimathu, tetap dia kerjakan itu sholat itu. Misalnya mungkin di antara kita ada yang bertanya, siapa golongan apa saja, mana saja yang menjadi wajib ini, yang tadinya belum wajib menjadi wajib. Yang pertama, anak yang belum balik menjadi balik. Iya kan? Kalau menjadi balik berarti wajib. Sebelumnya dia belum balik, menjadi balik. Nah, itu maksudnya. Wa man sara ahlan liwujubiha, siapa yang tadinya belum wajib menjadi wajib dia. Pas masih masuk waktu. Waktunya belum keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, orang gila waras. Orang gila kan tidak wajib sholat, tapi dia sempat waras. Menjadi waras, dia masih waktunya. Kemudian golongan yang ketiga apa? Wanita haid yang tidak wajib sholat. Pas dia suci masih di waktu itu sholat itu juga, berarti sudah menjadi wajib dia. Kemudian ya sudah berapa itu? Tiga. Anak kecil balik, orang gila sadar, baru wanita haid.
Yang keempat, orang kafir masuk Islam. Orang kafir masuk Islam. Kafir kan tidak wajib dia sholat dia. Pas dia masuk Islam masih di waktu sholat itu. Hah? Nah, ada berapa tadi? Wa man sara ahlan li wujubiha, ada 4 tadi, 4 golongan. Ada satu saya lupa. Ya, kita lanjut saja ini. Tayyib, paham di sini ikhwan? Nah, jadi wa man sara ahlan li wujubiha, yang 4 golongan tadi itu. Qabla khuruji waqtiha bi takbiratin, sebelum keluar waktu. Sebelum keluar waktu dengan kadar sudah kadar akhir, dengan akhir waktu itu sudah mau keluar itu dia sempat untuk takbiratul ihram. Berarti dia dihitung sempat mendapati sholat itu. Dengan kadar itu kalau dia masuk Islam di situ, paham ini? Masuk Islam di situ, mengucapkan syahadat, sudah mendekati terbit matahari misalnya. Asyhadu an la ilaha illallah, sudah masuk Islam dia. Setelah itu kan wajib sholat. Tinggal berapa menit. Begitu dia takbir, dengan kadar begitu dia takbir terbit matahari, berarti kadar itu dia dihitung mendapati sholat subuh. Berarti sholat subuh harus dia lakukan saat itu. Kalau dia undur, dia akhirkan, tetap wajib jadi qadha. Kalau sudah lewat waktu baru dia lakukan qadha, tetap wajib. Yang jelas tetap wajib dia lakukan. Entah dia lakukan saat itu berarti masih dapat di waktu dia. Kalau dia lakukan setelah itu qadha namanya. Sudah di luar waktu. Paham ini? Begitu juga orang gila tadi itu. Contoh gila pas waras, sudah berapa menit mau keluar terbit matahari, sama contohnya. Begitu juga wanita haid tadi, begitu mau terbit matahari sudah suci. Berarti kalau sudah suci sudah wajib dia sholat, tapi harus mandi dulu. Setelah dia mandi baru dia sholat. Paham di sini? Nah, dia sholat tadi, dia sholat karena waktu masih dia dapati tadi, waktu dia kering darahnya itu. Kecuali sudah terbit matahari baru kering. Nah, itu sudah tidak wajib dia sholat subuh karena dia tidak dapat waktunya. Itu yang dimaksud oleh beliau. Begitu juga orang tadi, anak kecil yang balik. Paham di sini? Tidur dia masih, waktu tidur masih masih belum balik. Ya kan? Mimpi di tidurnya bangun keluar mani. Berarti sudah bangun. Ini dia mandi dulu, ya kan? Begitu dia sudah balik, berarti dia sudah wajib untuk sholat apa tadi? Yang kita contohkan subuh misalnya. Berarti dia harus laksanakan itu sholatnya. Wajib dia sholat subuh. Tapi mandi dulu, habis mandi baru wudu, setelah itu sholat. Paham di sini ikhwan? Ini. Wa man sara ahlan liwujubiha qabla khuruji waqtiha bi takbiratin lazimathu. Siapa saja yang menjadi wajib qabla khuruji waqtiha, di tengah waktu sholat, sebelum keluar waktu sholat, dengan kadar minim, artinya dengan kadar yang terakhir, yaitu dengan kadar dia bisa takbiratul ihram. Apalagi apalagi lewat dari kurang dari itu, maksudnya apalagi sudah pelaksanaannya sholat masih lowong, ya jelas. Paham di sini? Ini yang dia sebutkan kadar dia wajib itu, kadar minimal. Maksudnya minimal ya, kadar akhir. Artinya kalau sudah lewat itu sudah tidak wajib. Apalagi sudah sebelum waktunya lowong. Suci dari haid, baru 5:30, ya jelas matahari belum terbit itu. Ya jelas. Nah, dia sebutkan kadar yang paling yang paling akhir, paling minimal dia terhitung dapat, walaupun waktu itu pelaksanaannya itu tidak cukup untuk seluruh gerakan sholat. Paham di sini? Nah, ini di mazhab Hambali cerita. Kalau di mazhab lain pendapatnya lain. Dikatakan dia dapat sholat kalau dia dapati
Ada yang mengatakan dia dapati ruku, ada yang mengatakan dia dapat harus 1 rakaat. Tapi kalau di mazhab Hambali tidak. Minimalnya dia dapati kadar yang dia dapati takbiratul ihram sudah dia terhitung mendapati sholat itu. Artinya kalau sudah jadi wajib dia di waktu itu, berarti wajib dia laksanakan itu sholat, walaupun sudah lewat waktu. Tapi paham di sini? Nah, kalau tidak dapat dosa dia. Artinya kalau sudah lewat waktu itu baru dia sudah jadi wajib, ya tidak wajib dia laksanakan itu karena waktu sudah lewat. Tayyib. Wa ma yujma'u ilaiha qablaha. Demikian juga wajib dia harus laksanakan juga sholat yang boleh untuk dijamak dengan sholat yang di waktu itu. Apa yang sholat yang boleh dijamak? Ya, ikhwan? Asar dengan asar, zuhur, maghrib, isya. Paham di sini? Nah, contohnya dia masuk Islam. Ada 4 golongan tadi. Oh, tinggal antum tasawurkan 4 golongan. Atau haid lah. Masuk Islam mungkin jarang kita. Haid, kering haidnya sudah mendekati waktu tenggelam matahari, udah waktu maghrib. Begitu kering cuma berapa menit? Berapa menit? Itu kadar itu kalau dia laksanakan sudah cukup. Allahu Akbar. Itu bukan menit, itu detik ya. Detik. Sudah. Setelah itu dia harus mandi. Setelah dia mandi dia laksanakan sholat zuhur dengan sholat asar. Wa ma yujma'u ilaiha qablaha. Paham di sini? Nah, setelah dia sholat zuhur, sholat asar, baru sholat maghrib. Kalau maghrib karena dia sudah masuk di waktu maghrib. Begitu juga isya. Belum masuk waktu fajar dia sudah kering, darahnya kering, bersih sudah dari haid. Cuma berapa menit setelah itu terbit fajar juga. Dia wajib sholat apa? Maghrib dengan isya. Setelah itu dia sholat subuh. Walaupun sudah di waktu sholat subuh. Nah, ini. Perempuan harus tahu, bukan cuma perempuan, kita semua juga. Kasih tahu sama istri kita. Orang-orang yang memperhatikan sholatnya tentunya. Kalau yang tidak perhatian dengan sholatnya, biar antum kasih tahu, dia tidak sambayang saja tidak. Paham di sini? Paham ikhwan? Nah. Taib wa yajibu fawran qada'u fawaita murattaban. Malam yatadarrar aw yansa aw yakhsha fauta hadiratin aw ikhtiyariha. Wa yajibu wajib fauran dengan segera. Apa yang wajib dengan segera itu? Qada'u fawaid murattaban. Mengqada' fawaid salat yang terluput. Murattaban secara tertib. Jangan tidak tertib, diacak-acak, tidak boleh. Waktunya harus tertib. Paham anjung? Tidur jam 11 siang, bangun jam 10 malam. Misalnya dia ada penyakit yang mengharuskan dokter dikasih resep yang itu obatnya bikin tidur jam 11 siang, tidur bangun jam 11 malam. Apa yang dia harus lakukan? Dia qadha itu sholatnya semua. Kecuali sholat apa yang dia tidak qadha ini? Sholat isya masih waktu. Dia harus qadha itu. Nah, qadhanya seperti apa? Harus tertib. Tidak boleh maghrib dulu baru insyaallah zuhur, tidak boleh, tidak sah. Paham ini? Berarti dia sholat zuhur dulu. Di jam 11 itu dia sholat zuhur. Niat Allah. Setelah itu salam, sholat seperti biasa 4 rakaat, baru lagi takbir lagi sholat asar 4 rakaat. Dari niat yang membedakan. Salam. Setelah itu sholat maghrib. Setelah itu sholat isya. Paham ini? ya kan tertidur dia. Dan ini kata beliau mengqadha seperti pelaksanaan seperti ini. Fawaid ini diqadha itu fauron, segera. Dengan segera, tidak boleh
ditunda. Begitu terbangun dia, tidak boleh dia tunda. Insya Allah nanti sebentar jam 2 saya mau qadha. Tidak boleh, dapat dosa. Karena wajib hukumnya, wajib setelah dia terbangun, ya dia mungkin dia buang air dulu, baru habis itu wudhu. Setelah itu dia laksanakan sholat tadi dengan segera, tidak boleh ditunda. Itu maksudnya fauron. Paham di sini? Nah, malam yatadarrar, apakah ini secara mutlak? Harus dalam semua kondisi. Dia sebutkan pengecualian. Kalau pengecualian ini ada pada diri seseorang, berarti tidak wajib tertib. Paham di sini ya? Tidak wajib juga dengan segera. Jadi yang dikecualikan ini 2. Fauron juga tidak wajib. Fauron itu apa tadi? Dilaksanakan dengan segera, tidak boleh tunda. Tidak wajib kalau ada uzur seperti ini. Nanti beliau akan sebutkan, beliau akan sebutkan. Kemudian murattaban juga harus wajib kan? Nah, dengan ada kondisi ini tidak wajib. Paham di sini? Apa itu malam yatadarrar? Yang pertama, selama tidak memudaratkan orang tadi. Selama dia tidak termudaratkan dengan pelaksanaan sholat tadi. Kalau dia bikin segera misalnya, ada mudarat mengena dia, tidak bisa. Berarti dalam kondisi seperti ini boleh dia ulur waktunya kalau memang mudarat. Apalagi yang dia qadha ini 20 sholat. Ini kalau saya bikin terus ini habis ini bongkok kita ini. Tidak boleh semua anak-anak kasih yang urus anak baru mencari kerja. Mudarat yang dimaksud sini pada fisiknya dia, kesehatannya dia, pekerjaannya dia untuk cari nafkah. Paham ini? Ya. Harta begitu. Paham di sini? Nah, itu pertimbangan semua itu. Malam yatadarrar. Au yansa, atau uzur yang berikutnya yang membolehkan dia tidak harus faur dan tidak harus murattab, yaitu yansa, lupa. Malam yansa, selama dia tidak lupa. Artinya kalau lupa ya sudah. Mau laksanakan misalnya sudah habis terbangun tadi, contoh yang tadi itu, setelah dia wudhu, buang air wudhu, setelah itu lupa dia, ya sudah, namanya lupa ya uzur. Atau lupa mentertib juga uzur. Seingatnya dia zuhur, asar, maghrib, iya kan? Ternyata dia punya utang sholat di sebelumnya. Harusnya kan itu yang duluan, setelah itu bertertib. Setelah dia laksanakan, aduh yang sebelumnya saya belum bikin, ya sudah, uzur. Yang sebelumnya dia bikin lagi sendiri. Kalau dia bikin lagi setelah itu kan sudah tidak tertib, tidak ada masalah. Kalau lupa, kalau dia ingat, dia sengaja tidak tertibkan, tidak sah salat. Paham di sini ikhwan? Nah, itu yang lupa. Au yakhsha, atau khawatir. Nah, ini yang ketiga. Au yakhsha fauta hadiratin, atau dia khawatir fauta hadiratin, terluputkannya solat yang sekarang. Dia khawatir kalau dia tertibkan ini solat yang sekarang mau lewat di waktu, terlewat, sudah. Dia solat dulu dia untuk yang solat yang sekarang, baru dia qadha yang sebelumnya. Paham di sini? Tapi kalau masih lowong waktunya harus tertib. Contohnya tadi dia terbangun jam 11 malam, kan masih lowong tuh waktu Isya tuh. Masih jam 11 malam masih jauh. Ya dia sholat zuhur, asar, maghrib, baru Isya. Waktu ikhtiar ya. Nah, so keluar kalau jam sholat, ini sudah. Kalau sudah begitu sudah artinya sudah lewat tuh ikhtiar sudah. Dia harus tertib. Kecuali dekat-dekat lagi mau
azan subuh ya itu dia harus sholat isya dulu tuh. Paham di sini? Sudah jam 4 lewat misalnya, lewat 30 itu kan sudah dekat-dekat mau subuh itu, iya kan? Nah, kalau sudah seperti itu ya tidak bisa, dia harus sholat isya dulu. Ya toh? Sholat isya. Setelah sholat isya baru zuhur, asar, maghrib. Habis itu sholat subuh. Kan subuh masih panjang itu. Baik. Cuma mungkin ada di antara kita bertanya, Ustaz, kalau saya laksanakan itu Ustaz tidak mau dapat sembahyang jamaah saya di masjid Ustaz. Di situ diperbincangkan lagi oleh para ulama. Mana yang didahulukan? Dia sholat, mengqadha sholat yang terluput ini secara tertib, seperti biasa, atau dia dahulukan sholat jamaah? Paham di sini? Nah, kalau di mazhab Hambali dia laksanakan sholat sesuai tertib, karena itu wajib hukumnya. Apalagi tertib kan, jangan dia sholat subuh walaupun sudah sholat berjamaah, sementara jamaahnya dia laksanakan sholat tertib tadi itu, baru biar nanti dia sholat subuh sendiri. Paham di sini? Taib. Au yakhsha fauta hadiratin, dia khawatir akan terluput sholat yang sekarang. Nah, ini saya contohkan tuh. Kalau dia bikin tertib, ini dia sholat zuhur apa semua sudah lewat ini waktu. Dia harus sholat itu dulu berarti. Paham di sini? Maghrib misalnya dia terbangun sebelum keluar waktu maghrib, udah dekat-dekat mau isya, ya kan? Ini kalau saya sambayang lohor, asar, seberapa lewat waktu maghrib ini ya jangan. Berarti dia sholat maghrib dulu tuh. Habis sholat maghrib baru sholat zuhur, asar, begitu. Paham di sini? Itu yang dimaksud au yakhsha fauta hadiratin. Hadirah itu sholat yang sekarang. Sholat yang sekarang itu. Au ikhtiyariha, atau terluput waktu ikhtiar tadi. Artinya dia masih di waktu ikhtiar. Kalau sudah lewat ya sudah. Paham di sini? Bangun jam 12 malam, 1 ya sudah lewat itu. Tapi kalau dia bangun di jam 9, ya bangun di jam atau udah dekat jam 10 misalnya, khawatir dia waktu ikhtiar lewat, sudah dia sholat isya dulu. Setelah sholat isya, zuhur, asar, maghrib. Paham ya di sini? Pak Andi paham Pak Andi ya? Jadi berapa tadi? Yang kondisi yang dikecualikan dari wajibnya fawur dan wajibnya murattab ini? 4 ya yang beliau sebutkan. Yang pertama mudarat, yang kedua lupa, yang pertama mudarat, yang kedua lupa, yang ketiga khawatir terluput waktu yang sekarang atau waktu ikhtiar. Waktu yang sekarang berarti yang dimaksud oleh beliau yang tidak ada ikhtiarnya. Kalau waktu beliau sebutkan ikhtiar berarti sholat yang ada ikhtiarnya. Taib, kita masuk yang berikutnya. Tidak bisa ditunda. Coba silahkan. Kalau misalnya orang luput sholat maghrib Ustaz kan, di waktu maghrib orang ketiduran, bangun sudah mau sholat isya, orang ke masjid, orang sholat berjamaah dengan jamaah itu, jamaah sholat isya Ustaz, apa orang gabung sholat maghrib dengan niat sholat maghrib atau tidak bisa sholat isya? Tidak bisa, dia harus sholat sendiri. Harus sholat sendiri dia, walaupun terluput dari sholat berjamaah. Paham di sini? Tidak bisa sholat maghrib antum mau gabung di sholat isya gimana? Sholatnya kan beda itu, gerakannya beda, niatnya beda. Paham ya? Nah, tidak bisa masuk di situ. Berarti kita harus sholat sendiri, walaupun terluput dari sholat berjamaah isya. Paham di sini ikhwan? Kalau pas lagi ada orang yang terluput sholat maghrib juga, sudah jamaah dua-dua, datang ke masjid mau sholat maghrib tuh, pas ketemu lagi orang misalnya bertepatan tuh, saya juga tadi tertidur,
Sholat maghrib belum. Saya juga. Sudah jamaah sama-sama. Lebih bagus. Paham di sini? Selesai orang sholat jamaah atau orang Harus karena faur kan. Harus masalahnya mengkodok sholat itu fauron artinya segera, tidak boleh ditunda. Kecuali tadi waktu isya saya mau keluar. Kain kan waktu isya masih panjang itu. Selain yang dikecualikan ini jangan tambah-tambah. Paham di sini? Nah, itu kan yang terluput dari antum cuma sholat berjamaah. Bukan waktu isyanya. Ya kan? Bukan waktu isyanya. Isyanya kan masih panjang. Baik. Satrul aurati. Syarat berapa ini? Tiga. Yang pertama kan toharoh dari hadas, bersuci dari hadas. Yang kedua masuk waktu, sudah. Panjang lebar beliau cerita, maksudnya panjang lebar ini ada berapa rincian beliau sebutkan dan hukum-hukum yang terkait dengan itu. Kemudian satrul aurah, syarat yang ketiga menutup aurat. Ingat itu ya. Kalau sholat tidak menutup aurat ini tidak sah sholatnya. Ya, sholat tidak suci dari hadas tidak sah. Sholat belum masuk waktu tidak sah. Sholat tidak menutup aurat tidak sah. Kata beliau, "Ats-tsalitsu satrul aurah wa yajibu hatta kharijaha wa fi khalwatin wa zulmatin bima la yasiful basyarata." Wajib hatta kharijaha, sampai di luar sholat. Wajib walaupun, hatta di situ walaupun. Wa yajibu hatta kharijaha, wajib menutup aurat di dalam sholat, hatta kharijaha, walaupun di luar sholat. Kharij di luar, kembali ke sholat, sampai di luar sholat juga wajib ditutup. Jadi menutup aurat ini bukan hanya wajib di dalam sholat, di luar sholat juga. Paham di sini? Di luar sholat. Wa fi khalwatin, termasuk juga wajib fi khalwah, walaupun sendirian. Wajib antum nutup aurat. Mentang-mentang di dalam rumah tidak ada orang, antum telanjang tidak pakai baju sehelai pun tidak boleh. Harus nutup aurat. Di kamar sendiri juga tidur tidak boleh telanjang bulat. Paham di sini? Harus nutup aurat. Pakai celana ya kan. Paham di sini? Oh, tidak ada orang, Ustaz, tetap itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Haknya Allah. Fi khalwah, dalam kesendirian, tidak ada orang lain. Sepi. Wa zulmatin, demikian juga di dalam kegelapan. Antum berada di kondisi yang gelap, mati lampu, tidak ada yang lihat juga inti apa-apa, saya telanjangin, tidak boleh, tetap haram. Tapi tidak ada yang lihat ini, biar. Paham di sini? Biar. Tetap haram. Kesendirian, tidak ada yang lihat seorang pun kecuali Allah. Dalam kegelapan juga, walaupun ada orang kan tidak bisa berkuliah itu, tetap juga haram, tidak boleh memperlihatkan aurat. Nah, dengan kadar seperti apa batasannya? Bima la yasiful basyarata, dengan kadar yang tidak transparan. La yasiful basyarata, yasifu artinya mensifati kulit. Basyarah itu kulit. Mensifati kulit maksudnya transparan. Paham ini ya? Jadi pakaiannya tidak boleh transparan. Kayak kaca itulah maksudnya transparan, kelihatan kulit dari luar. Atau pakaiannya terlalu tipis sekali terlihat kulitnya, tidak boleh juga, tidak sah. Tidak sah untuk menutup aurat. Kalau sudah tertutup, artinya tidak nampak dari luar kulitnya, maka sah walaupun ketat. Paham di sini? Walaupun ketat. Yang penting tidak nampak kulitnya dari luar. Sholat misalnya orang ketat sekali, walaupun perempuan. Paham di sini? Ini cerita kita sah, kadar yang sah, bukan yang sempurna, yang afdol. Kalau afdol ya jelas pakaian yang longgar lah. Perempuan di rumah walaupun sholat di rumah ya pilih pakaian longgar, ya kan? Pakaian longgar sholatnya. Paham di sini? Kita juga lebih afdol longgar pakaian.
Tapi kalau misalnya dia yang penting nutup dia sempit, tidak afdol itu. Tapi sah. Selama tidak transparan. Kalau transparan tidak sah. Paham di sini, ikhwan? Alhamdulillah. Ustadz, bagaimana kalau saya batono di dalam air, Ustadz? Ini saya mau sholat, Ustadz, tidak ada pakaian. Cuma saya lihat ada sungai, jadi saya sholat di dalam sungai dalam keadaan telanjang. Kan itu tertutup, Ustadz. Sama tidak boleh juga. Terhitung transparan itu. Paham di sini? Tidak boleh. Ada di dalam lubang misalnya, sama saja. Paham di sini, ikhwan? Nah, kemudian ada di antara kita yang bertanya mungkin yang wajib ditutup aurat ini, Ustadz, dari arah mana, Ustadz? Atas, samping, depan, belakang, atau dari bawah? Paham di sini? Nah, dari mana? Siapa yang tahu? Bagaimana kalau orang pakai sarung sholat, celana, kalau mau di senter dari belakang tembus kelihatan itu auratnya. Paham di sini? Sarung misalnya, itu kan kalau dari bawah dapat lihat itu. Paham di sini? Nah, yang mana yang maksudnya kadar yang boleh terlihat, yang tidak boleh terlihat? Dari bawah, Ustaz. Dari bawah yang boleh. Kalau yang atas, depan, samping itu tidak boleh. Terhitung tidak menutup aurat. Artinya terhitung belum sah. Tapi kalau dari bawah boleh. Jadi kalau ada orang pakai pakaian cuma artinya bagian bawahnya terbuka, kalau kita ngintip situ kelihatan, itu tidak ada masalah. Tapi kalau yang kelihatan dari atas terlalu longgar pakaiannya tuh, longgar misalnya, begitu dia ruku, misal berdiri kadang nutup, tapi begitu dia ruku, sujud kan tuh begini itu sampai kelihatan aurat. Kalau terlihat dia lihat, kalau terlihat tidak sah sholatnya, terhitung tidak menutup aurat. Paham di sini? Jadi kalau terlihat dari atas, terlihat dari samping atau depan belakang, ini tidak sah. Tapi kalau terlihat dari bawah masih sah. Paham di sini, ikhwan? Alhamdulillah. Baik, lanjut. Wa auratu, kemudian beliau menyebutkan hukum rincian tentang aurat. Aurat apa saja itu yang tidak boleh terlihat, yang harus ditutupi dalam sholat dan di luar sholat. Wa auratu rajulin wa hurratin murahiqatin wa amatin mutlaqan ma baina surratin wa rukbatin. Aurat rajul, lelaki dewasa, yang pertama, wa hurratin murahiqatin, yang kedua perempuan merdeka yang murahiqah. Murahiqah itu belum balik, belum menggapai balik. Perempuan sudah tamyiz, sudah umur 9 tahun sudah tamyiz, tapi belum sampai balik dia. Masih remaja-remaja begitu ya. Belum balik. Perempuan yang belum balik. Tapi yang sudah mendekati remaja, mendekati balik. Itu namanya murahiqah. Hurrah murahiqah. Hurrah berarti yang keluar apa ini? Budak, perempuan. Ya di sini hurrah berarti budak yang merdeka, perempuan merdeka, tapi murahiqah. Wa amatin, kemudian budak perempuan. Paham di sini? Berapa golongan di sini di yang pertama ini? 2. 3. Laki-laki dewasa, wanita, perempuan yang belum balik, murahiqah, belum balik, tapi sudah tamyiz dia, sudah 9 tahun ke atas, tapi belum balik. Kemudian budak perempuan, mutlakon, ini secara mutlak auratnya adalah ma baina surratin wa rukbah. Apa yang di antara surrah, di antara pusar dan lutut. Pusarnya tidak masuk.
lututnya tidak masuk, di antara itu saja. Paham ini? Pusar tidak masuk, lutut tidak masuk, di antara itu. Jadi lelaki yang dewasa, perempuan yang belum balik, budak perempuan secara umum, walaupun mutlakon itu maksudnya budak perempuan walaupun sudah balik. Itu kalau dia sholat, mereka ini sholat menutup pusat, antara pusat dan antara lutut, dia tutup, dia sholat, sah sholat. Paham di sini? Itu yang wajib ditetapkan. Jadi ada perempuan misalnya belum balik dia, anak kita misalnya umur 10 tahun, sholat kita lihat cuma sarungan, sah saja. Paham ini? Walaupun lebih afdol, kita bahas kadar yang sah. Walaupun lebih afdol dia seperti nutup auratnya, nutup semuanya. Tapi kalau dia sholat begitu sah. Ingat yang belum balik, tapi kalau yang perempuan yang sudah balik harus nutup semua. Paham di sini ikhwan? Laki-laki juga demikian. Jadi kalau ada laki-laki sholat, dulu pernah sempat saya lihat orang sholat cuma sarung, dia gulung sarung. Sholat apa ini begini? Sholat. Orang waras, bukan orang gila, bukan di masjid, di rumahnya. Saya lihat sendiri. Tapi dulu waktu saya masih kecil, saya sampai yang apa ini cuma sarung, tidak pakai baju. Nanti belajar, masya Allah dapat sah, sholatnya sah. Paham di sini ikhwan? Nah, tapi tidak afdol itu seperti itu. Taib. Nah, ini yang wajib nutup antara pusar dan lutut. Nah, laki-laki yang dewasa. Kemudian laki-laki di sini dewasa, kemudian perempuan merdeka bukan budak, perempuan merdeka yang belum balik, kemudian budak secara umum walaupun sudah balik, antara pusar dan lutut. Kemudian yang kedua, wabni sab'in ila ashrin al-farjani. Untuk anak laki-laki yang umur 7 tahun ila ashrin sampai 10 tahun, al-farjani, 2 kemaluannya, dubur dan kubul. Jadi anak yang sudah mumayyiz sampai umur 10 tahun itu auratnya itu cuma kubul dan dubur. Jadi kalau dia sambayang cuma pakai cawat, tapi cawatnya tebal kalau tipis kan tadi harus tertutup, tidak terlihat kulitnya. Pakai cawat dia sholat, sah sholatnya. Yang umur 7 tahun sampai 10 tahun. Tapi ini untuk anak laki-laki ini. Anak laki-laki. Kemudian yang ketiga, wa kullul hurrati auratun illa wajha fi shalah. Di sini beliau tidak menyebutkan anak perempuan. Kenapa? Anak perempuan anak perempuan tidak berlaku di sini. Paham di sini? Anak perempuan tidak berlaku dari 7 tahun sampai 10 tahun. Anak perempuan dia dari 10 tahun ke atas. 10 tahun ke atas. Itu sama seperti murahikoh tadi itu. Tayyib 10 tahun. Tayyib Pak. Ya Allah. Tayyib perempuan, kalau perempuan mulai dari tamyiz mulai tamyiz yaitu umur 7 tahun sampai sebelum balik. Itu tadi apa? Antara pusar dan lutut. Kalau dia cuma perempuan belum balik ini sholat pakai cawat, tidak sah. Yang sah cuma siapa tadi? Anak laki-laki dari 7 tahun sampai 10. 7 tahun sampai 10 tahun. Kalau perempuan berarti terhitung harus nutup antara pusar dan lutut. Kemudian yang ketiga, wa kullul hurrati auratun illa wajhaha fis salati. Kullul hurrah yaitu semua hurrah, perempuan yang sudah balik, yang merdeka. Hurrah di sini merdeka dan balik. Hurrah yaitu merdeka, perempuan merdeka dan balik. Kalau budak sudah tadi kita sebutkan. Ini merdeka balik. Ya kan?
Kullul hurrati auratun, semuanya aurat di dalam sholat. Paham di sini? Illa wajhaha, kecuali wajah. Paham di sini? Nah, kecuali wajah. Berarti kalau dia sholat, wajahnya terbuka, ya sudah. Memang itu dikecualikan. Yang lain harus tertutup dari ujung kaki, ujung rambut sampai ujung kaki, kuku juga semua harus tutup, tangannya, kakinya nutup semua. Kecuali ini yang terlihat, wajah. Wajah itu yang wajib dibasuh ketika apa? Berwudu. Itu. Ini bukan wajah ini. Hati-hati. Terlihat bagian apa ini? Tumbuh jenggot sampai sini ini. Bukan wajah. Paham ini? Tidak boleh terlihat dalam sholat. Untuk perempuan tadi yang pakai jilbab itu sholat. Yang sudah apa? Sudah balik. Paham di sini? Tapi di sini kata beliau, fis sholah. Fis sholah. Apa ini maksud fis sholah di sini? Aurat ini dikecualikan hanya berlaku di sholat. Berarti di luar sholat semuanya, walaupun wajah tetap aurat. Mazhab Hambali. Jadi mazhab Hambali, perempuan itu aurat semua, termasuk DP muka, wajahnya. Berarti wajib pakai cadar. Dan ini mazhabnya jumhur. Mazhab jumhur, hampir semua ulama berpendapat demikian. Kecuali segelintir yang berpendapat. Di antara pendapat itu dipilih oleh siapa? Asy-Syaikh Albani. Tapi pendapat lemah. Pendapat yang mengatakan wajah itu bukan aurat, lemah. Paham ya? Yang kuat aurat, wajah itu aurat untuk perempuan. Kecuali di sholat. Di sholat dia bukan aurat, tapi di luar sholat aurat. Paham di sini, ikhwan? Paham di sini? Nah, itu pun walaupun ulama yang berpendapat wajah itu bukan aurat, ulama yang berpendapat wajah tidak aurat di luar sholat, mereka ketat juga syaratnya. Mereka pakai syarat. Kalau wajahnya cantik bisa membuat orang tertarik, tetap harus ditutup, wajib ditutup. Berat ya? Bukan bebas aja gitu. Biasanya perempuan ngambil fatwa seperti ini padahal cantik ya? Kalau dia tersenyum lesung pipitnya Masya Allah, terus wajahnya mempes, pokoknya wes kalau dilihat tertarik, orang cantik lah, putih tak? Mulus. Ini pendapatnya Syekh Albani lah, salah ente, salah antun anti memahami pendapat ulama itu. Ulama yang berpendapat bukan aurat wajah, pakai syarat mereka. Syaratnya kalau wajahnya tidak membuat orang berselera. Paham di sini? Kemudian tidak dipoles-poles pakai kosmetik. Kalau sudah pakai kosmetik ya jelas haram. Sepakat para ulama. Termasuk yang mengatakan bukan aurat. Mereka mengatakan kalau sudah dipoles, sudah pakai celak, pakai lipstik, haram. Dari sisi ini sepakat para ulama. Walaupun tidak pakai walaupun mereka berpendapat tidak wajib. Mereka mengatakan kalau di lipstik, dipakai cilak, pakai pemerah bibi, di lipstik, sudah haram. Paham di sini? Dan sepakat para ulama kalau seperti itu. Jadi jangan sambalang pilih-pilih pendapat, lihat dulu apa syaratnya mereka apa. Belajar dululah. Tayyib. Wa man inkashafa, paham di sini ikhwan? Alhamdulillah. Wa man inkashafa ba'du auratihi wa fahusha aw shalla fi najisin aw ghasbin thawban aw buqatan a'ada la man hubisa fi mahalli najisin aw ghasbin la yumkinuhu al-khuruju minhu. Wa man inkashafa, siapa yang tersingkap ba'du auratihi, sebagian dari auratnya, wa fahush,
dan yang tersingkap itu fahush. Maksudnya singkapan itu besar. Fahush itu singkapannya besar, bukan kecil. Kalau kecil misalnya cuma sobek sedikit terlihat auratnya itu kecil. Kalau besar, lebar, itu yang dimaksud fahush. Baik, paham di sini ikhwan? Nah, yang seperti ini kata beliau a'ada, dia ulang sholatnya. Saya tidak baca yang lain ini, tunggu nanti saya sambung supaya saya baca satu-satu dulu. Jawabannya a'ada. Nah, jawaban itu a'ada itu untuk semuanya. Wa man inkashafa ba'du auratihi wa fahusha a'ada. Hendaknya dia ulang sholatnya. Sholat tersingkap auratnya. Dan yang tersingkap ini lumayan besar, areanya besar. Entah sobek misalnya, sobek bagian paha kalau kita antara lutut dengan pusat. Kalau antara itu ada yang terlihat, pantatnya terlihat. Biasa yang saya lihat di masjid-masjid orang sholat jamaah itu terlihat saat rukuk dengan sujud kelihatan sampai ujung. Iya, itu kulubi terlihat itu pantatnya itu bagian atas itu terlihat dan itu fahush. Pahamin? Nah, kalau terlihat seperti ini sholatnya batal, ada dia harus ulang karena menutup aurat adalah syarat sah sholat. Paham di sini ikhwan? Tapi kalau kecil misalnya, kecil tidak. Paham ini? Kecil kalau setitik jarum misalnya atau ada rokok akhirnya bolong kecil, itu sholatnya sah. Paham di sini? Tapi kalau yang biasa dipakai orang-orang ini pang itu disobek pahanya tuh, itu fahush itu. Disobek, diiris sengaja disobek. Pakai sambayang tidak sah ya. Paham di sini ikhwan? Au shalla fi najisin, atau dia salat fi najisin, di sesuatu yang ada najisnya. Thauban au buqatan, baik pakaian ataupun tempat. Siapa yang sholat di sesuatu yang ada najisnya, apa sesuatu itu? Berupa pakaian atau tempat sholat. Ada, dia ulang juga sholatnya. Sementara sholat, nanti setelah sholat. Atau sementara sholat, tai manusia misalnya, itu kincing, sholatnya batal. Sholatnya batal. Paham anjum? Batal sholat. Atau di tempat, itu pakaian, atau di tempat. Di tempat yang dimaksud ini adalah tempat dia berpijak dan menaruh tangannya ketika sujud, dan tempat dia duduk. Adapun di pinggir-pinggir selama tidak ada pasontong pakaiannya, bukan itu yang dimaksud. Sholatnya sah. Sementara sholat ada tai apa di situ? Kucing, najis, ya kan? Di bagian situ. Tapi dia sujudnya di sini. Tangannya di sini, tidak ada pesontong, itu tidak ada masalah. Yang dimaksud tempat sholat adalah tempat dia sujud, meletakkan tangannya juga sujud, dengan tempat dia duduk. Paham di sini? Itu yang dimaksud. Pinggir-pinggir, tidak apa-apa. Tapi Ustaz di sajadah Ustaz ada tai sebelah sana kincing, tidak apa-apa. Yang penting dia tidak sujud di situ. Dia tidak pegang itu waktu dia sholat. Paham di sini ikhwan? Gendong anak Ustaz dalam sholat. Gendong anak kan ada popok. Kalau antum yakin sudah ada kincingnya, tidak sah sholatnya. Digendong bukan disentuh. Beda tuh. Sementara sholat lewat anak antum pegang. Pegang ini anak kan sudah ada najis di badannya tuh. Tidak ada masalah. Kalau sekedar pegang tidak masalah. Yang penting bukan pegang di popok, pegang orangnya. Tapi kalau antum peluk, gendong,
Hah? Berarti antum sedang menggendong apa itu? Menggendong apa? Najis, tidak sah salat antum. Tidak boleh. Kalau antum yakin ada kincing sudah di popok itu. Kalau antum tidak yakin, masih ragu, boleh. Baru pakai popok, habis kasih mandi baru pakai ini. Ya kan? Antum prasangka kuat ini belum kincing ini anak ini, boleh antum peluk. Paham ini? Tapi kalau 3 jam 4 jam tidak mungkin tidak berkincing itu anak. Apalagi sudah kembung, sudah apa? Popoknya sudah membengkak, ya jelas kencing sudah, tidak mungkin keringat di situ. Paham ini? Antum polok, bahasa kita polok, gendong, batal sholat. Tidak boleh. Kalau sekedar sentuh dia, pegang dia, tidak ada masalah. Thayyib, paham di sini? Paham ikhwan? Nah, au ghasbin, atau sholat di sesuatu yang hasil curian. Sesuatu apa itu? Pakaian atau tempat sholat. Tadi sholat di pakaian dan tempat sholat ada najis. Ini lagi pakaian, tempat sholat hasil curian, bukan hak miliknya. Belum dapat izin dari pemiliknya. Dia pakai untuk sholat itu baju, itu pakaian itu, atau tempat dia sholat itu hasil curian. Rumah misalnya hasil curian. Nyuri, ngerampok apa? Paham di sini kan? Atau dia pokoknya dia ambil rampas, bisa orang ke rumah, bukan dari pihak. Thayyib, tidak boleh sholat di rumah situ. Paham di sini ikhwan? Nah, pakaiannya ya hasil curi, ngambil hak orang lain, dia pakai sholat, tidak sah sholatnya. Paham ikhwan? Nah, thayyib. Thauban aw bukan la tayyib, itu dia ulang juga salatnya, itu tidak sah. Kata-kata ulang ini berarti tidak sah yang sebelumnya. La kemudian ada pengecualian, la man hubisa fi mahalli najisin aw ghasbin la yumkinul khuruj minhu. Tidak orang yang tertahan di tempat najis tadi, atau di tempat hasil curian tadi, la yumkinul khuruju minhu, yang tidak memungkinkan bagi dia untuk keluar dari tempat itu. Paham di sini? Dikurung misalnya di tempat hasil curian, di penjara misalnya, atau dikurung sama orang zalim, dikurung. Dia di dalam rumah dikurung, dikunci, tidak bisa keluar dia. Sementara rumah itu hasil curian. Nah, dalam kondisi seperti itu boleh. Atau tempatnya itu najis, ada najis di penjara misalnya, di sebuah tempat, hasil kincing saja. Lantainya kincing, di penjara 2x2 misalnya, ruangannya kincing, sudah tempat kincing. Dan dia mau sholat, dia harus sholat di situ. Nah, ini dikecualikan, sah. Paham di sini ikhwan? Sah, alhamdulillah. Kalau dia tidak bisa keluar di tempat itu. Thayyib, paham di sini ikhwan? Ini kalau tempat tersebut tempat yang sempit. Kalau tempat yang luas tidak boleh. Kalau dia tahu ada tempat di sudut sana ada kincing, di sini tidak ada, tidak boleh dia sholat di sudut sana. Dia harus pilih tempat lain. Ini ceritanya sempit, tidak ada tempat lain. Paham di sini ikhwan? Atau ragu dia, dikurung di suatu tempat, tiba waktu sholat mau sholat, ragu. Di sini ada ada. Dia yakin ada orang kincing di dalam rumah sini misalnya. Cuma dia ragu di sudut sini, sudut sana, atau sana. Dia sholat saja di mana saya tempatnya. Paham di sini? Mau dia pilih karena ragu kan. Tapi kalau tempatnya sempit, nah itu. Tempatnya sempit. Tayyib, paham di sini ikhwan? Nah, tayyib. Alhamdulillah selesai.
Sudah jam berapa? Jam 8 nih. 7 menit lagi. Hah? 7 menit jam 8. Ya silahkan. Mungkin ada yang bertanya terkait apa yang kita sampaikan kurang jelas atau iskal, silahkan. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk syarat yang keempat. Kalau bisa waktu insyaallah syarat kelima atau sampai keenam. Ini syarat sholat ini lumayan penjelasannya. Tapi beliau tuangkan di kitab ini ringkas, poin-poin penting. Taib, ada pertanyaan ikhwan? Hah? Pak Andi silahkan Pak Andi. Maksudnya gimana? Dia mau gabung. Dia yang terluput sholat apa? Zuhur. Pas sudah sholat asar, sholat jamaah. Nah, maksudnya Pak Andi, dia mau gabung di situ. Niatnya sholat zuhur, tidak boleh. Tidak boleh. Beda sholat. Zuhur dengan asar ya beda. Tidak boleh. Dia harus berjamaah di orang yang sholat zuhur juga. Kalau kebetulan pas ada yang lagi luput juga sholat zuhurnya, pas ketemu di masjid ya sudah jamaah sama-sama. Jangan berjamaah di orang yang sholat asar. Harus sama-sama zuhur. Ya iya. Harus dia sholat asar dulu tuh sendiri. Kalau misalnya tidak ada orang lain ya dia sendiri. Biar nanti dia masbuk. Tapi kalau seandainya misalnya tidak ada pariki, tidak sempat ya tidak ada masalah. Dia sholat zuhur saya dulu. Pas setelah sholat zuhur, asar sudah tidak sempat, sudah salam imamnya, tidak apa-apa. Dia sholat asar lagi sendiri. Paham di sini ikhwan? Alhamdulillah. Demikian. Kalau sempat ya sudah, biar dia masbuk nanti masuk. Setelah dia sholat zuhur sendiri, habis salam dia masuk lagi. Tayyib, paham di sini? Pak Andi paham ya? Yang lain silahkan. Pak Yanto. Ya ini. Kenapa bayar? Iya, yang antum sentuh kan bukan najisnya, di bagian luar kan. Kecuali yang kena najis langsung antum sentuh, ya tidak boleh. Najisnya ke di dalam. Sekedar sentuh. Kecuali antum peluk itu anak itu. Antum gendong. Kalau antum gendong, batal sholat antum. Iya. Walaupun najis di dalam. Paham di sini? Jadi ulama membedakan menyentuh, sekedar pegang, sentuh dengan membawa. Paham ini? Membawa beda hukumnya dengan menyentuh. Paham ya? Baik. Pak Tony? Paham Pak Tony? Ayo, ada yang lain? Silakan. Pak siapa dulu? Iya. Pak Ian. Iya dia harus. Iya sama aja. Sholat yang kita tinggalkan selama kita masih jahil, waktu kita sudah balik ya. Kalau belum balik ya belum wajib. Kalau sudah balik, yang dihitung itu yang balik, sudah balik. Tinggal kita hitung saja. Kalau selama kita balik itu kita hitung-hitung setahun sudah berarti antum qadha semua itu. Pendapatnya jumhur ini.
Antum qada. Paham ini? Ustaz semua sama yang terus ini istilah kerja tadi kan ada pengecualian. Mengqada wajib disegerakan kalau tidak memudaratkan. Kalau sampai memudaratkan antum bisa tunda nanti insyaallah. Sabantar poli. Hah? Bakar dia poli apa yang perlu dikerja habis itu salat qada salat yang saya tinggalkan ini. Niat zuhur. Asar gitu. Paham ya? Walaupun ada ulama yang berpendapat tidak wajib mengqada seperti ini, tapi khawatir juga kita kan. Jangan sampai jadi hutang ini. Sebagian kita menyangka hutang kepada Allah itu hanya apa? Hutang itu hanya hutang uang sama orang. Enggak. Hutang dengan Allah itu kewajiban-kewajiban yang kita tinggalkan. Itu hutang itu. Hutang. Paham di sini? Hutang. Kalau wajib qada antum harus qada itu, bayar namanya. Tapi paham di sini ikhwan? Nah, makanya perbanyak amalan. Mudah-mudahan menutupi kesalahan kita di masa lampau. Taib. Ada lagi yang lain? Paham ya, Pak Ian? Alhamdulillah. Kalau ada yang misalnya memilih pendapat tidak wajib ya dia ingin